Salaman itu artinya selamat. Saat kita bersalaman, tangan kita satu sama yang lain, jempolnya kelihatan. Dan saat kita bersalaman, itu jempolnya mengarah ke lawan kita yang diajak salaman. Jadi, satu salaman itu adalah saling jempol satu sama yang lain. Kalau di antara kita saling jempol satu sama yang lain, pasti selamat. Karena kita saling jempol satu sama yang lain waktu kita bersalaman. Kedua, bila waktu salaman, tangan kita pasti rapat. Kalau megar nggak bisa salaman. Dan dilihat juga nggak enak. Jadi, salaman itu tangannya harus rapat. Kemudian apa artinya rapat itu? Salaman rapat itu coba kita cek. Waktu salaman rapat artinya saat duhur, bagi yang Islam, saat duhur orang eling sama Gusti Allah. Lalu habis duhur sampai asar eling atau lupa. Kalau ia lupa, habis duhur sampai asar, tangannya megar. Tapi kalau eling, ia rapat. Kemudian asar, eling lagi sama Allah, sama Tuhan. Habis sholat asar sampai maghrib, eling atau lupa. Kalau lupa megar, kalau eling rapat. Kemudian maghrib eling lagi, karena sholat. Habis sholat maghrib sampai isya, eling atau lupa. Kalau eling rapat, kalau lupa megar. Isya eling lagi sama Allah. Kemudian habis isya sampai mau subuh, sampai tidur, masih eling atau lupa. Kalau lupa megar, kalau eling rapat. Kemudian subuh sampai duhur udah jelas menyatu 5 waktu. Jadi, kalau kita elingnya pas sholat, duhur eling, habis duhur sampai asar lupa, asar eling, habis asar sampai maghrib lupa, maghrib baru eling lagi, sampai isya lupa, isya baru eling lagi, mau tidur lupa, subuh baru eling lagi. Itu sejatinya, aslinya, itu belum 5 waktu. Baru 5 kali. Karena elingnya hanya pas sholat tok. Nah, karena waktu itu 24 jam. Jadi waktu itu 24 jam. Maka sejatinya yang dikatakan sholat 5 waktu itu adalah orang yang sudah duhur eling sama Allah, habis duhur ia eling. Habis duhur ia Allah, 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 Allah sampai asar. Di dalam hati dan pikirannya. Kemudian asar sampai maghrib Allah, 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 Allah. Habis maghrib sampai isya Allah, 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 Allah. Habis isya sampai subuh mau tidur Allah, 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 Allah. Habis subuh sampai duhur masih dalam hati dan pikirannya, walaupun sambil bekerja, walaupun naik sepeda, walaupun nyangkul, walaupun kerja, usaha, nyanyi, joget, dimanapun tempat berada, pikiran dan hatinya selalu Allah, 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 Allah. Inilah sejatinya yang dikatakan 5 waktu. Jadi yang dikatakan 5 waktu itu aslinya sebelum sholat sudah eling Allah, setelah sholat masih eling Allah. Maka dia rapat. Jadi orang yang elingnya rapat itu berarti elingnya 24 jam. Yang rapat elingnya bisa salaman, bisa salaman selamat. Tapi yang elingnya hanya pas sholat toh 5 kali, buat salaman nggak bisa, nggak bisa salaman, dilihat nggak enak. Artinya salaman itu yang pertama secara hablum minan nas adalah saling jempol, satu sama lain saling jempol, berarti saling menghargai jempol. Satu sama yang lain waktu salaman. Keduanya isinya dari salaman itu sendiri
tangannya rapet berarti elingnya rapet tiap detik tiap waktu eling sama Gusti Allah 24 jam. Jadi orang yang elingnya pas sholat tok itu sejatinya ya dikatakan 5 waktu, tapi sejatinya baru 5 kali. Yang dikatakan 5 waktu itu setelah habis sholat masih eling terus, sebelum sholat eling terus sama Gusti Allah, itulah 5 waktu. Karena waktu itu adalah 24 jam. Waktu itu bukan 5 kali, tapi 24 jam. Maka dari itu terus belajar dan terus belajar mendalami sebuah ajaran. Semua itu jangan hanya belajar di kulitnya, harus sampai ke dalamnya. Jadi kulitnya dipelajari, dalamnya juga dipelajari. Sejatinya masih ada yang di dalam itu yang belum kita pelajari. Ternyata setelah kita dalamin, kita pelajari dalamnya, oh antara lahir dan batin itu harus imbang. Antara lahir dan batin harus imbang. Sholat secara raga 5 kali. Sholat secara raga 5 kali. Kalau yang bagi yang Islam, sholat secara raga 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi sholat batin, sholat hati, sholat pikiran, sholat jiwa, yang ada di dalam itu tiap detik dan waktu ia sholat. Sholat itu gerakan yang ada sholawatnya, yang ada takbirnya, yang ada elingnya. Jadi sholatnya setelah sholat itu di masyarakat digerakkan. Waktu sholat itu semua gerak, ada gerakan, kemudian ada filosofinya juga. Nah setelah sholat itu di masyarakat, ya seperti waktu sholat tadi, setiap gerakannya ada Allahu Akbar, tapi di dalam batin dan pikiran aja. Apapun yang dikerjakan ya Allahu Akbar. Seperti sholat tadi, Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah. Semuanya tentang eling sama Allah dan sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW serta ke Nabi Ibrahim. Maka dari itu di waktu di masyarakat masih sholatnya tadi diimplementasikan di dalam masyarakat bahwa setiap apapun gerakannya tetap eling sama Allah. Maka orang yang seperti itu ia beruntunglah. Tapi waktu banyak orang ya gerakannya bukan gerakan sholat. Maksudnya waktu sholat itu gerakan semua tadi. Waktu sholat adalah ada takbirnya, ada sholawatnya. Waktu di masyarakat sama, setiap gerakannya masih ada takbir eling. Sambil nulis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil nyangkul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sholawatan dan seterusnya itu. Jadi sholatnya dibawa ke masyarakat dari bangun tidur sampai mau tidur. Nah, maka itulah orang yang sangat beruntung karena setiap gerakannya eling Allah. Sebagai bahan renungan, motivasi ngaji diri untuk sebagai bahan masukan. Nah, untuk yang beragama lain juga sama, elingnya 24 jam. Pikirannya dan hati eling 24 jam. Jadi kalau udah ngopas Pancasila, kita tidak menjadikan satu sama lain, tidak merasa diri kita benar, namun menambah isi satu sama lain. Jadi satu sama lain itu saling mengisi. Justru saya tidak menjadikan, justru mengisi. Saya itu menambahi. Ngaji diri itu menambahi dari orang awam. Orang awam dengan di atas orang awam itu memang beda, harus belajar lebih ke dalam lagi. Selamat membuktikan semakin dekat dengan Gusti Allah, pikiran dan hati kita selamat dekat dengan Allah dan baik terhadap sama manusia. Karena orang yang paling beruntung itu orang yang dekat dengan Allah. Orang yang paling beruntung di dunia ini siapapun orangnya, apapun agamanya, orang yang hati dan pikirannya selalu ada Allah, 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 Allah. Dan sing sapa wonge jedak karo Gusti ne sing diono jeneng dadi. Orang yang dekat dengan Allah apapun yang ia inginkan terjadi. Selamat membuktikan dan renungkanlah itu. Rahayu rahayu.